Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Lestari, NIM 19080303023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai isomerisasi optik. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian isomerisasi optik, yang kedua, ciri-ciri, yang ketiga, contoh, yang keempat, sifat fisik isomer optis, dan jumlah maksimum isomer optik. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari isomer optik, yaitu isomer optik merupakan salah satu dari isomer konfigurasi yang mampu memutar bidang cahaya terpolarisasi searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri isomer optik. Yang pertama yaitu suatu senyawa yang memiliki isomer optik yaitu mempunyai atom C asimetris atau atom C chiral, yaitu atom yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Yang kedua yaitu isomerisasi optik terjadi apabila suatu kompleks tidak dapat mengadakan penindih-tepatan dengan bayangan cerminnya. Yang selanjutnya yaitu adalah contoh. Isomerisasi optik banyak terjadi pada senyawa kompleks yang terbentuk oktahedral, tetapi jarang terjadi pada senyawa kompleks yang berbentuk trigonal, bipiramida, bujur sangkar, dan tetrahedral. Namun, akan tetapi, kompleks bujur sangkar dapat menunjukkan gejala isomerisasi optik apabila atom-atom yang ada tidak terletak pada satu bidang datar, seperti contohnya pada senyawa 1,2 divinil, 1,2 diaminotana, 1,1 dimetil, 1, diaminoitana, seperti pada gambar 4.2 di bawah ini. Seperti yang terlihat pada gambar, pada kompleks tersebut tidak terdapat bidang cermin apapun sehingga dengan bayangan cerminnya tidak mengadakan penindih-tepatan sehingga diperoleh pasangan isomer optiknya. Geometri di sekitar atom PT merupakan bujur sangkar. Struktur tetrahedral di sekitar atom PT juga teramati pada kompleks 1,2 divinil, 1, diaminotana, 1,1 dimetil, 1, diametana, seperti pada gambar 4.23 di bawah ini. Nah, seperti pada gambar, senyawa kompleks tersebut tidak menunjukkan gejala isomerisasi optik karena adanya bidang cermin yang terletak pada bidang kertas melalui atom PT. Gejala isomerisasi optik juga teramati pada senyawa kompleks ladikarboniklorometil divinil fosfana yang terbentuk trigonal bipiramida yang terdistorsi. Tadi kan pada slide yang kelima disebutkan bahwa isomerisasi optik hanya berlaku pada senyawa kompleks yang bentuknya oktahedral, tidak berlaku bagi senyawa kompleks yang berbentuk trigonal bipiramida maupun bujur sangkar. Nah, tetapi ada pengecualian sehingga senyawa kompleks tersebut dapat dikatakan sebagai isomerisasi optik. Trigonal bipiramida dapat dikategorikan sebagai isomerisasi optik apabila terdistorsi, seperti pada gambar yang terlihat di 4.19. Contohnya dikarboniklorometil divinil fosfina, siklopentadinil rhenium. Contoh pasangan isomer optik pada kompleks oktahedral Ma2, B2, C2 di mana A, B, C merupakan ligan-ligan monodentat monoatom
yang memiliki 3 kemungkinan isomer cis-trans, yaitu cis-cis-trans atau trans-trans-trans dan cis-cis-cis. Kompleks cis-cis-trans dapat memiliki 3 kemungkinan struktur seperti pada gambar 4.25. Kompleks pada sebelah kiri dengan bayangan cerminnya ditunjukkan pada gambar 4.26. Cis-cis-trans Ma2, B2, C2 dan bayangan cerminnya yang merupakan senyawa yang sama. Kompleks sebelah kiri dengan bayangan cerminnya dapat mengadakan penindih tepatan sehingga dua molekul pada gambar 4.26 merupakan molekul-molekul sama yang bersifat akiral. Pada kompleks trans-trans-trans juga bersifat akiral. Hal ini disebabkan karena adanya pusat simetri dan bidang cermin. Akan tetapi pada kompleks cis-cis bersifat kiral dan memiliki pasangan isomer optik seperti pada gambar tersebut. Kompleks oktahedral MAA3, ion pusat mengikat 3 ligan bidentat dengan atom donor sama trioxalatokromat 3 tetramin dihidrokosidokobalt. MAA2X2, ion pusat mengikat 2 ligan bidentat dengan atom donor sama dan 2 ligan monodentat sejenis bis etilendiamin diklorodium 3. MAAA-X2Y2, ion pusat mengikat 1 ligan bidentat dengan atom donor sama dan 2 jenis ligan monodentat masing-masing 2 diaminetilen diamin diklorokobalt 2 diklorokobalt 3. MAAA, ion pusat mengikat 1 ligan heksadentat. Yang terakhir yaitu sifat fisis dan jumlah maksimum isomer optis. Isomer optis tidak dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifat fisisnya, seperti titik didih dan titik leleh, sebagaimana isomer-isomer jenis lainnya. Satu-satunya sifat fisis yang dapat membedakan isomer optik yaitu sifat optisnya, yang memiliki kemampuan untuk merotasi bidang cahaya yang terpolarisasi. Senyawa yang dapat memutar polarisasi cahaya disebut optik aktif, sedangkan senyawa yang tidak dapat memutar cahaya polarisasinya disebut non-optik. Menurut aturan Lebel-Van Hoff, jumlah maksimum isomer optis dari senyawa karbon yang tidak memiliki simetri internal adalah sebanyak 2N, di mana N tersebut merupakan jumlah atom karbon kiral. Jadi, senyawa yang mempunyai 3 atom karbon kiral akan memiliki sebanyak-banyaknya 8 isomer optik. Dari sejumlah isomer optik akan terdapat pasangan enantiomer dan juga diastereomer. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan perbedaan konfigurasi R atau S dari masing-masing atom kiral sehingga membentuk isomer yang bukan bayangan cerminnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tulisan yang ada di PPT. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.